Profesional melakukan pekerjaan profesional. Tidak disangka bahwa pekerjaan pemotongan pohon ini juga tidak semudah itu. Hari ini kita beralih ke cita rasa yang berbeda. Tidak melihat mesin yang diputar oleh Laoba, kita pergi ke Eagle Craftsman. Mari kita lihat bagaimana para profesional pemotong pohon di sini mengatasi pohon raksasa merah yang berusia hampir 100 tahun dengan diameter kurang dari 100 meter. Jika dibandingkan dengan bekerja di pedesaan yang terpencil, pekerjaan pemotongan pohon kali ini masih agak sulit. Di kedua sisi, jaraknya belasan meter adalah bangunan. Jika satu tahap tidak dikuasai dengan baik, akan mengakibatkan kerugian. Sebagai tim profesional dengan pengalaman pemotongan pohon yang kaya, Ceko dan rekannya untuk menghindari kecelakaan, sebelum mulai secara resmi, sebelumnya telah menghapus beberapa cabang besar di lapisan bawah pohon merah dengan potongan sekitar 50 cm. Tampak seperti steak. Setelah menyelesaikan pekerjaan awal ini, mari kita lihat alat apa yang akan digunakan dalam pemotongan pohon kali ini. Serutan kayu berfungsi sebagai dukungan yang mengembang. Jika tidak perlu berpikir terlalu jauh, itu hanya digunakan untuk pemotongan. Namun, menghadapi pohon besar seperti ini, tampaknya tidak berfungsi banyak. Barang berikutnya adalah dongkrak yang dapat menahan beban hingga 50 ton. Setelah cara penggunaannya diperlihatkan, yang terakhir diperkenalkan adalah peralatan yang paling penting dalam pekerjaan penebangan, yaitu alat yang panjangnya kurang dari 10 meter. Cukup untuk memenuhi kebutuhan penebangan kali ini. Baiklah, tidak perlu berlama-lama. Selanjutnya, mari kita lihat operasional cek. Karena harus mempertimbangkan masalah arah pohon. Meskipun kecepatan gergaji sangat terlihat, namun cek berhenti setelah memotong sekitar 30 hingga 40 cm dalam. Arah di depan ini adalah posisi di mana pohon besar diperkirakan akan jatuh, namun ada beberapa pohon yang tidak terlalu besar atau kecil yang tampaknya akan mempengaruhi. Jika kita melihat keadaan pertumbuhan pohon ini, ternyata miring ke arah yang berlawanan. Ini menjadi sedikit rumit, jika pemotongan diteruskan ke dalam pada saat ini. Pohon besar sangat mungkin akan jatuh ke arah rumah, yang pasti bukan hasil yang diinginkan semua orang. Untuk itu cek mempertimbangkan dengan teliti. Memutuskan untuk membuat sudut pemotongan seperti ini di posisi pemotongan sebelumnya. Alat tersebut dipadukan dengan kapak, sudut potongan kira-kira diproses sampai tingkat ini. Dan selanjutnya adalah memulai pemotongan dari sisi seberang. Untuk berhati-hati, saat menggergaji harus secara khusus memperhatikan sudut dan kedalaman garis potong. Setelah memotong ke dalam sekitar 30 cm, cek mengambil serutan kayu yang sudah disiapkan sebelumnya untuk mulai mengisi celah gergaji. Peran serbuk kayu seperti yang telah kita sebutkan sebelumnya adalah memberikan efek dukungan yang mengembang. Meskipun terlihat sepele, namun dengan memanfaatkan serbuk kayu untuk membuka celah gergaji, saat melanjutkan pemotongan ke dalam, gergaji tidak akan mudah terjepit. Perannya bisa dibilang sangat jelas. Sekitar 2 atau 30 cm lagi telah dipotong, dan sekarang Jack mulai membuka celah gergaji baru di bawah posisi yang baru saja dipotong. Wow, kekuatan dan sudutnya dikuasai dengan sangat tepat. Jelas dia adalah ahli berpengalaman di dunia penebangan. Alasan Jack membuat celah di posisi ini adalah untuk menempatkan Jack, seiring dengan tingginya yang semakin meningkat. Ketika mendekati pangkal, suara batang pohon yang robek dapat terdengar dengan jelas. Orang profesional melakukan pekerjaan profesional, tidak ada yang salah dengan pernyataan itu. Dan selanjutnya, ketika mendalami celah gergaji yang baru saja dibuat, setiap kali dipotong, Jack akan menekan serbuk kayu ke dalam sedikit demi sedikit. Di saat yang sama, Jack juga harus meningkatkan ketinggian sebisa mungkin karena masalah kemiringan pohon. Pada saat ini, kecepatan pemotongan harus disesuaikan dengan ketinggian Jack yang terangkat, tidak boleh terburu-buru. Setelah melalui proses yang panjang, dari sudut ini, dapat dilihat bahwa sudut kemiringan pohon telah hampir dikoreksi, dan ke arah sebaliknya, jaraknya masih 20 cm ke dalam. Diperkirakan bahwa koneksi di dalam pohon besar ini sudah tidak banyak tersisa. Harus diakui, saat menebang pohon, sekarang tidak hanya perlu melihat kalender, tetapi juga harus memperhatikan cuaca. Jika tiba-tiba angin kencang bertiup, maka akibatnya mungkin tidak akan terlalu optimis. Saat ini, berdasarkan umpan balik dari meteran tekanan dongkrak, nilainya tidak lagi meningkat. Jack yakin bahwa dia bisa sepenuhnya mengandalkan dongkrak untuk menjatuhkan pohon itu. Suara batang pohon yang robek dengan jelas terdengar. Berdasarkan pengalaman, Jack percaya bahwa dia sudah sangat dekat untuk menjatuhkan pohon besar ini, tetapi siapa sangka pada saat itu, suatu kejadian tak terduga terjadi.
Pohon besar itu ternyata terhalang oleh pohon-pohon di depannya saat perlahan-lahan jatuh, seolah ingin melindungi pohon ini agar tidak dipotong. Pada saat itu, majikan juga berbicara. Selama pohon besar ini bisa diatasi, beberapa pohon kecil bisa diberikan sebagai hadiah kepada Jack. Itu terdengar seperti ada untungnya, tetapi mengingat risiko bahwa pohon besar bisa jatuh kapan saja. Jack sedikit kewalahan, tetapi mempertimbangkan bahwa dia memiliki ibu berusia 80 tahun. Di bawah ada beberapa anak yang meminta susu. Setelah mempertimbangkan, Jack memutuskan untuk mengambil risiko untuk meraih kekayaan dan mendekati celah pemotongan ini. Setelah memastikan bahwa sambungan di tengah sudah tersisa sedikit, Jack pun mulai bergerak menuju pohon tertinggi di hutan sambil membawa peralatannya. Seluruh prosesnya berjalan dengan cepat, menumbangkan pohon seperti ini diperkirakan hanya memakan waktu 1 atau 2 menit. Namun yang canggung adalah, pohon besar di sini masih tegak. Sepertinya, jika tidak menebang semua pohon ini, pekerjaan hari ini tidak akan selesai. Maka selanjutnya tentu saja menebang pohon, dan menebang pohon lagi. Untungnya, rekan kerja di sini mengingatkan dengan tepat waktu untuk mundur. Jika tidak, cerita ini bisa berubah menjadi kebakaran.